Selamat beraktivitas. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11 MIPA 4. Jadi, di video kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai pertempuran Surabaya. Berikut penjelasannya. Surabaya. Pertempuran Surabaya bermula dari kedatangan pasukan sekutu di Surabaya. Pasukan sekutu yang diwakili oleh Afnai atau Inggris tiba di Surabaya pada 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan AWS Malabi. Kedatangan mereka bertujuan untuk melecuti tentara Jepang dan menyelamatkan intelijen sekutu. Namun, kedatangan mereka ditolak oleh pemerintahan Gubernur Jawa Timur yaitu Gubernur Suryo yang enggan menerima kedatangan mereka. Sikap ini muncul karena khawatir pasukan sekutu akan diboncongi oleh Belanda. Untuk melunakkan hati Gubernur Suryo, pasukan sekutu mengajak berunding. Perundingan tersebut menyepakati bahwa pasukan sekutu hanya akan melecuti tentara Jepang dan tidak akan mengganggu keamanan Surabaya. Namun, dalam perkembangannya, pada 26 Oktober 1945, pasukan sekutu malah membebaskan tentara Belanda dan tentara Belanda lainnya. Hal ini membuat pasukan Surabaya menjadi marah dan terjadilah bentrokan antara pasukan Surabaya dan pasukan sekutu. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan berikutnya. Baik, halo pemirsa, saya Rostiana akan melanjutkan mengenai pertempuran Surabaya. Kronologi pertempuran Surabaya. Kronologi awal dari insiden ini dimulai di mana sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Mr. W.V.C.H. Blokman yang mengibarkan bendera negara Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru tanpa adanya persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia di kota Surabaya. Hal ini membuat pemuda Surabaya marah dan langsung menaiki Hotel Yamato untuk segera merobek bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru dan hanya menyisakan bagian warna merah dan putih saja. Perang yang terjadi antara kedua belah pihak ini pertama kali terjadi tepatnya pada tanggal 27 Oktober hingga 30 Oktober tahun 1945. Hal ini membuat Jenderal D.C. Houghton meminta bantuan dari Soekarno untuk mencari solusi dan meredakan situasi pada saat itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan Lutfatul. Baik, halo pemirsa, saya akan melanjutkan mengenai pertempuran Surabaya. Namun, bentrok terus-menerus antara kedua belah pihak membuat pemimpin sekutu, yaitu Brigadir Jenderal Malabi meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1945. Lalu digantikan oleh Jenderal Robert Manset yang mengeluarkan ultimatum kepada masyarakat Surabaya pada tanggal 9 November 1945. Ultimatum tersebut berisi seluruh senjata yang dimiliki Surabaya untuk diserahkan kepada Inggris dan mereka harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Namun ditolak oleh Indonesia sehingga pasukan Inggris menyerang pada tanggal 10 November 1945, di mana bentrokan antara pasukan sekutu serta masyarakat Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu, di mana menimbulkan kerugian besar di kota Surabaya. Penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, kalau pemirsa, saya Kirana. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pertempuran Surabaya. Tokoh-tokoh pertempuran Surabaya. 1. Bung Tomo. Beliau berhasil membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk kembali melawan penjajah pada tanggal 10 November 1945. Beliau wafat pada tanggal 7 Oktober 1981 di Padang Arafah dan dimakamkan di pemakaman umum Nagel di Surabaya. 2. Gubernur Suryo. Salah satu peran dalam pertempuran Surabaya yaitu melakukan komunikasi intens untuk meminta pertolongan pada pemimpin negeri seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Ketika Inggris mengeluarkan ultimatum, kemudian membacakan keputusan akan menghindari sekutu hingga titik darah penghabisan yang dikenal dengan Komando Keramat. Penjelasan berikutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Halo pemirsa, saya Anjar Puji Setiawan. Saya akan melanjutkan peristiwa pertempuran Surabaya.
Tokoh lain dalam peristiwa pertempuran Surabaya yaitu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau lahir pada tanggal 20 April 1875 di Demak. Perannya dalam pertempuran Surabaya berawal dari fatwa resolusi jihad yang berisi kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang kemudian melahirkan peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Akhir pertempuran. Walau pejuang dipukul mundur, pertempuran Surabaya memiliki arti penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Aksi ini melawan Inggris di mana-mana. Pertempuran besar pecah di Bojong Kokosan, Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 9 Desember 1945. Inggris meninggalkan Indonesia pada tahun 1946. Inggris menyadari bahwa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nasionalisme. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian videonya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.